Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 8 mengenai menguasai konsep etika dan estetika Islam dalam pengembangan Saintek. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Nadia Syaidah dengan NIM 1713422032. Nama saya Jundira dengan NIM 17124222030. Nama saya Miftahul Saharani dengan NIM 17016222045. Nama saya Nabila Zahra Nur Alia dengan NIM 1713422033. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai makna akhlak atau etika Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun atau jamaknya akhlak. Karakter yang berarti karakter, tabiat, atau adat kebiasaan. Secara etimologi, akhlak berarti budi pekerti, perangai, atau juga bisa disebut sikap hidup. Dalam ensiklopedia Islam, akhlak adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang darinya lahir suatu perubahan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Akhlak Islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya yang menjadi indikator apakah seorang muslim baik atau buruk. Akhlak tidak hanya tentang sopan santun, etika, dan berbudi luhur, tapi akhlak tentang perbuatan manusia yang secara sadar yang nampak ataupun tidak nampak. 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak yaitu akhlak perbuatan yang telah tertanam dalam jiwa seseorang dan dengan mudah tanpa pemikiran. Selain itu, perbuatan yang timbul dalam diri dan dilakukan dengan sesungguhnya. Dan akhlak juga perbuatan yang dilakukan karena keikhlasan. Macam-macam akhlak ada akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah atau akhlak tidak terpuji. Selanjutnya mengenai akhlak sebagai penggerak budaya. Seperti yang kita ketahui, kebudayaan di dunia ini sangat beragam, dan untuk bisa melestarikan kebudayaan tersebut harus didampingi dengan nilai-nilai ketauhidan. Sebagai contoh, dulu ketika zaman jahiliyah dan sudah melakukan ibadah haji, masyarakat jahiliyah melakukan memodifikasi penanggalan ibadah haji sesuai selera mereka. Bagi mereka para pedagang, mereka akan berangkat terlebih dahulu, yaitu ke pasar Ukas, lalu ke pasar Majah, dan setelah itu mereka ketika sudah hari Tarwiyah, mereka akan berangkat ke Padang Arafah. Selain itu, pada zaman dulu juga ada peraturan bagi mereka kaum sosial kelas menengah bawah, dan baru pertama kali melaksanakan ibadah haji, mereka diharuskan untuk tidak mengenakan pakaian mereka ketika melakukan tawaf. Dan itu tidak berlaku bagi mereka-mereka yang dari kalangan sosial kelas atas. Setelah mereka melakukan ibadah haji, mereka akan melakukan kurban. Dan darah dari kurban itu akan dilumuri ke Ka'bah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Tuhan. Nah, disinilah pentingnya akhlak bagi manusia. Karena kebudayaan harus didampingi dengan akhlak yang baik agar tidak terjadi norma-norma yang menyimpang. Next. Selanjutnya masuk pada pembahasan rekonstruksi pengembangan budaya, sains, dan teknologi berbasis akhlak mulia. Yang pertama ada dari pengembangan kebudayaan. Ada 2 macam pendekatan Islam terhadap budaya, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tidak bertentangan artinya kebudayaan ini suatu bagian dari masyarakat yang bisa diterima dari akal sehat karena mengandung akhlak mulia. Contoh dari tradisi ini adalah tradisi musyawarah untuk mufakat yang direkonstruksi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tradisi ini bisa dilihat dari pengaplikasian dalam suatu tatanan negara yang demokrasi. Dan yang kedua, bertentangan. Nah, bertentangan di sini merupakan sebagian atau seluruh unsurnya bertentangan dengan ajaran Islam yang kemudian direkonstruksi menjadi lebih Islam. Contohnya itu seperti tradisi jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara-cara yang bertentangan dengan Islam. Selanjutnya ada cara menghadapi rekonstruksi budaya. Yang pertama dengan menerima dan melestarikan budaya yang dianggap baik. Menerima ini seperti menerima tradisi musyawarah untuk mufakat seperti tadi, atau kumpul-kumpul pada hari Jumat, dan juga ada acara khitan. Dan yang kedua, memodifikasi budaya yang sejalan dengan akhlak mulia. Tapi memodifikasi ini dalam beberapa aspek implementasi bertentangan dengan
semangat tauhid. Misalnya kayak ritual haji atau umroh dan kurban. Yang ketiga, menolak budaya yang dianggap tidak sesuai dengan akhlak mulia dan karakter Islam. Budaya-budaya ini tuh seperti berjudi, berhala, minum minuman keras, poligami, maupun kawin kontrak. Nah, teori pengembangan yang kedua yaitu sains dan teknologi. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah suatu hal yang wajib. Apalagi di zaman yang wajib seperti sekarang ini, setiap manusia harus berbekali dengan ilmu. Karena dengan ilmu itu menghadirkan teknologi bagi kehidupan dan akhlak mulia sebagai pengarah untuk pemanfaatannya. Di era modern ini, terkhususnya perkembangan saintek sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Perkembangan sains akan terus berkembang dan dan akan membawa banyak perubahan. Bagi umat Islam, perkembangan itu sendiri harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Penguasaan iptek yang dilandasi akhlak mulia yang ada di dalam Al-Quran akan membawa kemajuan dan kesejahteraan yang seimbang. Nah, perkembangan saintek yang begitu pesat itu, mulai dari teknologi yang sederhana hingga yang cukup kompleks, harus ada imtak. Imtak itu sendiri merupakan gabungan dari iman dan takwa, yang apabila didefinisikan menjadi urusan yang syarat dengan nilai, kepercayaan, pemahaman, sikap, perasaan, dan perilaku yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, di dalam imtak itu ada akhlak mulia yang supaya tidak menjadi bumerang untuk kehidupan. Jika peran imtak dan iptek berjalan sejalan dan bersinergi, akan berdampak positif dalam kehidupan. Penguasaan teknologi tidak menyebabkan kita syirik, asal digunakan demi kemaslahatan umat dan memberi kemudahan kepada masyarakat luas. Contohnya seperti perkembangan teknologi pesawat dan kapal, yang merupakan wujud dari kemudahan yang diberikan Allah kepada manusia, yang tentunya perkembangan teknologi tersebut memberi kemudahan kepada masyarakat luas. Sini ada konsep seni estetika Islami. Dalam Islam, estetika merupakan bentuk dari fisikal menuju hakikat. Sedangkan dalam tasawuf, ahli hikmah disebut juga dengan ahli cinta atau ahli filsafat. Terdapat ciri-ciri tentang seni menurut Syed H. Nasr, yaitu 1. Seni Islam merupakan hasil dari keesaan pada bidang keanekaragaman yang merefleksikan keilahi. 2. Kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos atau makhluk sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dapat disimpulkan bahwa konsep seni Islam dapat membuat kita menjadi kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu membuat kita menjadi merasa lebih dekat dengan Allah, contohnya dengan pada bangunan masjid. Nah, karena bangunan masjid ini mempunyai kaligrafi yang indah serta mempunyai makna yang sangat dalam. Selain itu juga bisa dilihat dari seni bangunannya yang membuat kita merasa nyaman di dalamnya. Peran seni dalam mengembangkan harmoni. Dari segi istilah, seni adalah sesuatu yang halus, indah, dan menyenangkan hati, serta manusia menjadi harmonis. Seni memiliki peran yang berfungsi sebagai sarana dakwah Islamiyah yang mengandung makna simbolik kesaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan muatan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Harmonis berarti sifat dan sikap menghargai. Harmonis merupakan sikap yang paling sederhana tetapi mempunyai dampak positif yang besar dan positif bagi integrasi bangsa pada umumnya dan kerukunan bermasyarakat pada khususnya. Jadi peran seni untuk mengembangkan sikap atau suasana yang harmonis itu memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu adanya kesadaran mengenai perbedaan sikap, watak, dan sifat yang tentunya setiap manusia memiliki sifat, sikap, dan watak yang berbeda-beda. Dan yang kedua yaitu menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat. Dan yang ketiga yaitu bersikap ramah dengan orang lain. Yang keempat yaitu selalu berpikir positif. Manfaat selanjutnya yaitu menanamkan kesadaran multikultural dalam masyarakat plural. Nah, masyarakat plural itu sendiri adalah masyarakat yang memiliki keberagaman, baik beragam dari segi budaya, etnis, dan ras. Nah, dengan keberagaman itu sendiri, masyarakat harus mempunyai kesadaran multikultural bahwa mereka itu berbagai-bagai macam budayanya. Nah, manfaat selanjutnya yaitu pendayagunaan dan pendidikan estetika untuk keluhuran dan kehalusan budi pekerti atau al-akhlakul karimah. Manfaat yang terakhir yaitu alat intuisi intelektual untuk mencerdaskan emosi dan menyampaikan pesan sapiensial atau bijaksana yang mentransendensikan individu dan jiwa kolektif dunia kepada Allah.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.